Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pertemuan ini. Kita akan membahas list, di mana yang bab sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa yang berkaitan dengan list. Sekarang kita masuk ke bab yang membahas tentang list. Di sini kita akan mempelajari tentang list dari sisi termasuk manipulasi list, seperti menambah, menghapus, dan mengubah elemen list, serta indexing, slicing, thread pada list. Nah, ini untuk utama kita akan mencoba pada list ini ada tipe data. Kita akan mencoba mendefinisikan list itu apa ya. Nah, list itu adalah salah satu tipe data yang ada di Python. Selain tipe data dasar seperti string, integer, float, dan boolean, list mirip dengan array, bahasa pemrograman lain, namun lebih fleksibel. Nah, list digunakan untuk menyimpan koleksi data dalam berbagai tipe data seperti string, integer, float, dan sebagainya. Nah, kita juga dapat menyimpan data berupa list dalam sebuah list itu sendiri. Nah, jadi kita bisa menyimpan data berupa list di dalam sebuah list. Yang kita harus perhatikan, yang ini akan kita menggunakan list itu dengan menggunakan kurung siku, dan setiap elemen di dalam list dipisahkan untuk koma. Seperti ini contohnya. Coba kita ketik sama dengan kita ingin mendefinisikannya list ini, kita masukkan misalnya mendefinisikannya dengan kurung siku, maaf, kurung siku satu, dan dipisahkan dengan seperti biasa koma. Nah, ini adalah list. Kita coba kan, coba print variabel A. Nah, ini namakan dengan list. Nah, misalnya kita ingin mendefinisikan string di dalam list. Nah, kalau bedanya kalau kita masukkan string di sini, kita komanya itu pakai tanda kutip misalnya. Kalau kita ini, seperti ini, kalau modelnya string, list juga dapat berisi objek dengan berbagai tipe data, misalnya kita campurkan semua variabel data, tipe data. Di sini kita masukkan beberapa variabel data kayak string, integer, boolean, dan ini di sini. Nah, ini kita coba eksekusikan. Kita bisa tulis kayak seperti ini. Print.
seperti ini, macam tipe data. Nah, kita akan masuk, kita bagaimana cara mengakses list. Jadi dia kita buat indexing dulu. Pada dasarnya indexing didefinisikan yaitu indexing pada list sama dengan indexing pada string yang kita pelajari sebelumnya yang sudah didiskusikan pada materi sebelumnya. Indexing dimulai dari angka 0 dan seterusnya atau bisa juga menggunakan negatif indexing seperti pada gambar berikut ini. Nah, kalau di materi seperti ini, saya akan coba. Nah, untuk mengakses, nah ini kita akan coba di sini saya stop. Nah, di sini. Nah, di sini kita lihat ada contoh dari indexing, bisa dari angka 0 dan seterusnya, atau bisa juga menggunakan negatif indexing. Seperti ini ya. Kalau kita coba nanti bagaimana membuatnya, kita balik ke Google Colab lagi. Nah, di sini. Nah, di sini kita coba membuat indexing. Misalnya dengan contoh yang tadi itu dengan fruits, contoh-contoh buah-buahan. Kalau kita masuk indeksnya misalnya hmm, root 1 akan keluar apa ya? Nah, kalau ini salah saya, harusnya tutup siku ya. Nah, kalau yang seperti error ini kita bisa ulangi lagi. Nah, di sini tadi saya menulisnya salah. Pakai tutup siku, itu ini, orange. Atau juga misalnya kita mau coba yang pertama, berarti kita menggunakan fruits 0. Karena indeks mulai dari 0. Seperti itu contohnya. Nah, kalau untuk slicing sendiri seperti string, kita juga dapat melakukan slicing atau memotong list untuk mengambil bagian tertentu. Misalnya kita ingin mengambil elemen list apple, orange, dan mango. Seperti itu ya. Kalau mengambil misalnya kita coba masih menggunakan yang lama karena sama ya. Kita langsung eksekusi. Coba ini bisa tidak? Nah, ini keluar muncul seperti ini. Kita akan mengambil tiga dari
pertama nol satu dua tiga gitu ya. Kita ngambil dari awal gini itu apa bacanya kita mengambil dari nol nol itu sini ya, tiga indeks seperti itu. Lalu selanjutnya kita menggunakan misalnya kita menggunakan straight straight itu adalah untuk sama seperti slicing tapi dia akan mengambil dilompat di straight atau di di looping satu-satu. Misalnya sini kita loopingnya ada berapa dua, berarti satu dua gitu ya. Lalu satu dua gitu ya. Contohnya seperti ini ditandai dengan titik dua kalau strike. Misalnya gini, kalau straight ini satu satu dua satu dua. Kalau saya jadinya apple, mango, dan melon. Nah, seperti ini namanya straight. Lalu selanjutnya ada juga yang kita akan pelajari coba itu selain dari straight ada namanya nested list, di mana selain berisi string, integer, float, dan boolean, list juga dapat berisi list lain dinamakan nested list atau list bersarang. Nah, di sini nested di sini bisa berisi string, integer campuran ada dari float dan boolean. Seperti itu, Mas. Misalnya kita ambil contoh seperti ini. Lalu kita coba M itu apa? Semua aja ya tanpa nested list tanpa dikasih perintah print atau yang seperti yang lain. Nah, seperti ini jadi kalau diilustrasikan ada tiga bagian di mana sebenarnya ada terdiri dari tiga bagian itu bagian pertama satu 2 3, bagian kedua 4 5 6, dan bagian ketiga 7 8 9. Seperti itu. Nah, list juga dapat digabung dengan tipe data lain. Contohnya misalnya kita coba kita coba misalnya ini kan ada berbagai tipe data lain. Nah, kita akan coba ini itu apa bisa. Nah, ini seperti ini ya. Nah, itulah tadi dalam contoh dari nested list. Sekarang kita masuk bagaimana kita mengakses nested list dalam indexing. Jadi untuk mengambil elemen list yang berada dalam list, kita membutuhkan dua indeks. Ya, dua indeks pertama misalnya dua apel, terus yang kedua AB, lalu 80,6 lalu 100 300. Jadi ada satu, dua, tiga, empat, lima. Dimulai dari nol, nol, satu, dua, tiga, empat. Seperti itu. Misalnya, contohnya seperti ini. Kita ngambil seperti sama contohnya seperti yang di atas. Kita mau ngambil seperti ini.
Ngambil 02 berarti 0, 1, 2 sini dengan indeks 0. Berarti ada harusnya jadinya di sini nih. Ya, harusnya gitu. Kalau kita buktikan, nah itu kan harusnya 0. Nah, karena dia indeks di 0. Jadi net tulis itu bisa digabungkan dengan beberapa. Ada contoh lain, misalnya kita coba, kita mau mengambil B, berarti kan B itu ada di bagian kedua, kolom kedua gitu ya. Gampangnya, jadi seperti ini. Seperti itu. Apa bisa ke bagian ini? Ini kan 2, 3, 4 ya. 4 berarti satu gitu ya. Kita bisa misalnya N 4, satu gitu. Nol, salah, nol. Karena begini, karena kita mengejar 100. Nah, seperti itu ya. Nah, itu contohnya. Jadi kalau ada beberapa bagian dalam satu bagian itu, kita bisa mengindeksnya, mengaksesnya. Dan selanjutnya kita mempelajari manipulasi list, di mana list ini juga dapat memanipulasi seperti mengubah elemen list pada indeks tertentu, menambah elemen list, dan menghapus elemen list. Misalnya kita list fruit yang tadi kita buat dulu ya, karena sudah tertimpa dengan yang baru. Kita bikin dulu seperti ini. Kita coba mengubah, misalnya mengubah, diubah nomor 4, di mana nomor 4 itu adalah 1, 2, 3, 4 melon ya, harusnya diganti dengan watermelon. Coba kita buah. Kita print lagi rootnya. Melon itu jadi watermelon. Nah, seperti itu contohnya bisa kita manipulasi atau kita rubah-rubah. Lalu gimana kita cara menggabungkan beberapa, menambah atau menggabungkan beberapa list? Ada beberapa operator yang kita butuhkan seperti operator tambah atau plus. Operator plus bisa digunakan untuk menambah elemen baru dari awal maupun akhir list. Contohnya kita mau menggabungkan, saya gini, kan kita udah nulis ini average ya. Lalu kita nambah angka 10, 20 misalnya. Bisa seperti ini, di mana misalnya misalnya kan fruit yang aslinya tambah dengan 10, 20. Kita bisa lakukan itu, harusnya ditambah 10, 20. Kita cetak lagi.
tambah 10, 20, 10, 20. Seperti itu. Lalu kita ada bisa juga menggunakan berapa metode, ada 3 metode yang dapat digunakan untuk menambahkan item baru pada list, yaitu append, extend, dan insert. Nah, dari append ini adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk memanipulasi list yang menambahkan elemen baru di akhir list. Misalnya kita menggunakan kita kita bikin lagi fruitnya karena sudah tertimpa dengan yang baru. Nah, kita ini lalu kita ingin menambahkan seperti ini. Oh, kita coba fruit. Penyebab berubah yang tadi Evan itu bisa menambah yang pertama ya. Seperti itu contohnya mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Bisa kami dipelajari lagi dari materi-materi yang ada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.